Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung pasangan calon nomor urut 2, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo, sebab pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan, baik cara maupun substansi dari pertemuan dimaksud yang dapat dinilai sebagai bentuk tekanan. Seandainya pun informasi intelijen dari BIN, BAIS, dan intelijen Polri tersebut benar, ilah tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam perkara PHPU akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa P104 bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Pihak terkait menerangkan dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa mengenai bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162, Bawaslu mengajukan bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162 bahwa terhadap dalil pemohon demikian yang telah dibantah oleh pihak terkait dan Bawaslu serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak, khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu memang mengalami kenaikan sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 12 Februari 2024, vide bukti PK 162. Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungutan suara. Namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang terlihat dari surat menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Vide bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 161. Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Bawaslu demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja, namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan in casu Bawaslu dalam pemilu. Pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian atau lembaga yang notabene anak buah Presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, karena secara hukum satu-satunya pengelola anggaran tertinggi di Indonesia adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif, tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Bahwa Mahkamah dapat memahami adanya kekhawatiran persetujuan pemberian kenaikan tunjangan kinerja akan dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal demikian tidak terlepas dari tidak dikenalnya konsep kemandirian anggaran bagi lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta lembaga peradilan pemilu.
Di sisi lain, secara konseptual, gagasan kementerian anggaran bagi beberapa badan atau lembaga negara tertentu memang masih memerlukan kajian yang komprehensif. Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian atau lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu inkasu Bawaslu. Terlebih dalam persidangan, pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terkait dengan bansos, pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.